Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhrajana ta'idzal fikri li albabil hijab. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul huda wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa karimina wa zuhrina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa qala aidan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ila akhiri ayat. Sadaqallahul 'aliyyul 'azim. Wa sadaqa rasuluh. Allah ta'ala wa rasuluhu a'lam bihaqiqatihil murad, ay bima'na bihaqiqatihil ibadah. Para guru, para kiai, para ajengan, para musyawirin atau musyawirat, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini di pagi hari menjelang siang, dengan kudrat dan iradah Allah, kita diberikan kesempatan oleh Allah. Kita sama-sama berkumpul, bermusafahah, bermuajahah dalam rangka yaitu raker, rapat kerja musyawarah perdana, yaitu di IDMI, Ikatan Dai Muda Indonesia bahwa yang alhamdulillah pada hari ini dengan kuasa Allah, dengan kudrat iradat Allah, kita dimampukan melangkahkan kaki kita dari rumahnya masing-masing ke tempat yang mulia mungguh Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan langkah guru-guru sekalian, ustazah sekalian, langkahnya dari rumahnya masing-masing menuju tempat ini senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan-amalan soleh yang nanti akan menjadi bekal di kehidupan akhirat nanti yang abadi. Amin ya rabbal alamin. Allah murahkan rezeki kita, Allah mudahkan segala urusan kita, dan juga kita doakan mudah-mudahan mungkin di antara keluarga kita saat ini ada yang sakit, baik berada di rumah sakit atau berada di rumah, mudah-mudahan Allah segera mengangkatkan dari segala penyakitnya. Amin. Dan disehatkan seperti sedia kala. Wabil khusus kepada Ibu Negara daripada Bapak Ki Sodet Al-Panci Al-Kastroli atau Asep Sodet yang menderita sakit, mudah-mudahan istrinya segera disehatkan kembali seperti sedia kala. Amin. Dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan jasmani dan rohani. Littiqai mardatillah wa rasulillah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa wa ahli baiti wasabil kiram khususan ila wa jasadi ruhi. Siapa namanya? Wanengsi. Allahumma binti binti Sani. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ashfi anta syafi la shifaan illa shifa'uka shifaan azilan la yughadiru saqama birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walillahi lahumul fatihah.
Amin. Masih bogohon keneh berarti kamu masih kan. Sieuneun. Kamalike ngomong cenah ieu tuh bisa ka mana teu komen di grup di Manjada karena lagi mendampingi istri ibu negara. Bari diusapan bae. Coba aing sieuneun keneh teh sodeur ditinggalkeun. Bae teh. Loba kasih. Baik. Dua-duanya ya tahu. Baik para hadirin musyawirin musyawirat rahimani wa rahimakumullah. Ini hanya sekedar sambutan, nanti ada bahasan-bahasan yang lebih urgent yang akan kita bahas pada hari ini. Sekilas mengenai IDMI yang pada sebenarnya semuanya mungkin bertanya-tanya apa sih IDMI, termasuk juga sekarang yang duduk di depan ini tidak begitu mengenal apa itu IDMI, karena ini mungkin satu lembaga atau satu badan yang memang terlahir baru, yang memang ternyata alhamdulillah setelah kita tahu bahwa yang duduk di IDMI itu adalah insya Allah kita berhusnuzon orang-orang yang soleh solehah baik, karena mereka punya tujuan, punya rasa beban moral terhadap apa, khususnya terhadap umat. Maka disitulah pencetus atau penggagas daripada organisasi IDMI itu menciptakan satu wadah yang namanya Ikatan Dai Muda Indonesia. Namun ternyata IDMI ini adalah sebelumnya itu adalah salah satu yayasan, yaitu Lembaga Dakwah Indonesia. Bisa saja mungkin dikatakan LDI ya, Lembaga Dakwah Indonesia, atau LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Maka disitulah sebagai underboard atau anak daripada organisasi ini, maka dibentuklah IDMI, Ikatan Dai Muda Indonesia, yang dimana ternyata anggota-anggota IDMI yang notabene mereka adalah orang-orang yang masih berjiwa muda, ya seperti kita kayak gini. Sebab kan kategori ulama itu ada ulama sepuh, ada memang ulama yang memang disebut kayak kita lah. Kalau kita sih sebenarnya nggak layak disebut ulama ya, tapi paling tidak di situ kita mengacu kepada satu hadis Rasul, kun aliman, maka jadilah kamu orang yang alim. Begitu saudara. Kalaupun kita tidak mampu menjadi orang yang alim, au muta'alliman, kita tidak menjadi mampu atau menjadi orang yang alim artinya berilmu, maka kita yang muta'alliman, orang yang mencari ilmu, berarti santri. Kita kan kelasnya ada abuya, ada kiai, ada ajengan, nah kita kelas santri sebagai muta'alim. Kalaupun kita tidak mampu untuk menjadi muta'alim, maka di situ au mustami'an, orang yang senantiasa mendengarkan. Artinya jadi santri enggak, jadi kiai enggak, paling tidak kita seneng ngedengerin taklim. Nah mungkin kategori di mana kita ini penempatannya itu masing-masing punya penilaian. Lalu kalau kita tidak mampu untuk menjadi muta'alim, maka mustami'an, yang senantiasa mendengar, maka di situ au muhibban, orang yang cinta. Cinta kepada siapa? Kepada ulama. Karena apa? Kata Rasul, jaminannya yusyarul mar'u ma'a man ahabba. Jadi kelak kita akan dikumpulkan bersama orang-orang siapa yang orang kita cintai pada saat ini. Kalau hari ini kita cinta ulama, kalau hari ini kita cinta habaib, kalau hari ini kita cinta orang-orang yang alim, maka kelak di surga kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai saat ini. Amin. Tapi ada juga orang golongan yang kelima nih Bu Lutfi, bahaya nih. Tadi kan aliman, muta'alliman, mustami'an, muhibban, wala takun khomisan. Ini yang bahaya. Menjadi orang-orang, jangan sampai kita menjadi orang yang golongan yang kelima kisoden. Jadi kiai henteu, belajar oge henteu, ngadengekeun tara, cinta juga tidak, malah membenci ulama. Ini golongan yang bahaya. Na'udzubillah min, digolongkan orang-orang yang muflisin, orang-orang yang rugi nanti. Maka mudah-mudahan nih hari ini kita di IDMI
dikategorikan mungkin bisa saja kita menjadi golongan yang pertama, aliman, atau kita golongan orang-orang yang senantiasa mencari ilmu, atau paling tidak kita mendengarkan, berkumpul dengan orang-orang soleh seperti ini. Maka dikatakan dalam kitab Nashahul Iman yang dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang kitab ini disarahkan oleh ulama besar yang bernama masyhur, yaitu Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani Al-Jawi. Dikatakan di situ, alaikum bimujalasatil ulama wastimai kalamil hukama. Maka berkumpullah kita bersama orang-orang alim dan kita senantiasa mendengarkan kalam-kalam hikmah dari mereka. Maka mudah-mudahan di IDMI tadi dikatakan oleh penasihat kita, IDMI itu bukan semuanya itu, mohon maaf, orang-orang yang alim. Seperti kemarin saya sambutan, di IDMI ini berbagai macam profesi dan status. Betul ya Pak Kiai? Ada yang memang pimpinan pondok pesantren, ada pimpinan majelis taklim, ada juga pimpinan-pimpinan lembaga-lembaga yang lain, dan berbagai macam profesi dan skill keahlian mereka masing-masing. Ada yang menguasai mungkin IT, ilmu teknologi, ada yang menguasai mungkin perekonomian. Nanti kalau beliau kibaban sih segala macam, ngaji oke, bisnis oke, pengobatan oke, pokoknya best the best lah kibaban itu. Saya akuin, karena saya bersama-sama di rumah santri, di MKJ juga di Jakarta, itu tahu beliau lah. Jadi beliau itu dahsyat luar biasa ya. Di samping dia punya pondok pesantren, majelis taklim, dan dunia bisnis dia jalani. Bahkan sampai ke masalah tabib, kedokteran. Nah, Pak Haji Asep pincang wayana pun dipencet tak Ustaz Baban orang. Asli Cimande masalahnya. Mana? Jadi gitu ya. Jadi kita perlu ketahui ini adalah ternyata visi misi utamanya adalah, yaitu yang saya baca di sini, yaitu bergerak di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Berat menurut saya, tapi tidak berat juga bagi orang-orang yang punya lillah nawaitu yang baik. Kenapa? Kalau sudah bicara masalah sosial, biasanya orang soknya mau, sialnya yang kagak mau. Sosial. Kan sosialnya kejalin, betul gak? Soknya mau, sialnya kagak mau terima. Banyak gak orang yang kayak begitu? Kira-kira menguntungkan dia paling depan, kira-kira ini bakal, kayaknya ini gua bakal kedodoran nih, mundur. Nah, IDMI ini adalah sosial bentuknya, yang pertama urutannya. Maka saya harapkan di IDMI ini bagaimana kita bisa maju. IDMI ini orang yang berjiwa sosial. Makanya mohon maaf, ini sebagai sharing saja ya, mohon maaf nih semua Pak Guru, bukan berarti saya ini lebih baik atau lebih soleh, lebih alim. Ini berdasarkan sharing pengalaman. Ada yang bertanya ke saya, Uje, gimana sih konsep yang benar dalam hidup ini supaya sukses? Sukses dalam ilmu, sukses dalam ekonomi, dalam apa segala macam. Coba minta ijazahnya, saya ijazahkan amalan-amalannya. Mohon maaf Kiai, mohon maaf saudara, mohon maaf ya akhi, saya tidak pernah satu wiridan atau amalan aurat yang saya baca untuk itu. Tapi konsep saya sederhana. Apa? Konsep sosial terima kasih. Coba tanamkan di IDMI itu konsep terima kasih. Tatkala kita menerima kasih, insya Allah barokah. Iya mah orang kadang-kadang daek narima merek. Itu. Makanya hidupnya susah melulu, barokahnya tidak ada. Coba kita konsep terima kasih itu saja di IDMI kita tanamkan. Karena di sini awalnya yang pertama urutannya yayasan IDMI ini adalah bentuknya adalah sosial. Insya Allah siap ya. Artinya kita siap berkorban. Tadi dikatakan Pak penasihat kita bahwa IDMI Bogor punya moto kerja keras, kerja ikhlas, dan kerja tuntas. Bahasanya as-sa'abu. Yang dikatakan saya catat tadi amal syakun, itu kerja keras. Yang kedua kerja ikhlas, itu termasuk golongan orang-orang yang mukhlis. Bahasa Arabnya al-amalus shadiq. Itu shadiq.
Yang kedua tuh kerja ikhlas. Yang ketiga al-amalul kamil. Insya Allah tuntas kerja kita dengan dasar kerja keras kita, dengan penuh keikhlasan, maka keberhasilan, kesuksesan yang akan kita raih dan kita capai. Hidup Ibnu Bogor. Yang terakhir, ada juga bocoran yang mudah-mudahan kita jangan berbesar kepala dan juga berbesar hati, bahwa selama itu pengurus wilayah dan pusat melantik IDMI yang sudah dilantik, ternyata Bogor is the best. Itu merasa kepuasan, sangat puas untuk pengurus wilayah. Terapi, terhebat, tertata, orangnya smile gitu ya. Tidak bagaimana ya? Tidak sombong. Cuman memang tidak ada gading yang tak retak. Kesempurnaan hanya milik Allah. Ya itulah kenapa sih saya nih selalu bawel dalam sambutan ini. Ada japri-japrian kayak karena saya tuh khawatir kayak kemarin. Ada ternyata beberapa anggota yang ada di grup itu hadir yang memang kita nggak kenal. Yang pada akhirnya kan kita juga begini. Ketika akan menegur, apalagi kita ikhwan menegur akhwat, kayaknya takutnya salah paham. Kalau sama akhwat no problemo. Ikhwan sama ikhwan maafi muskilah. Ini kadang-kadang kita nih ikhwan menegur perempuan takut disangkanya ganjel. Bener gak? Apalagi yang kena ini siapa ya? Apalagi kayak model UJM begini bahasa kan ini siapa ya? Kan kayak pakai bahasa begitu, Pak. Ini siapa ya? Enggak begitu kalau saya. Mana nomor teleponnya? Ya kan? Iya, yang pada akhirnya timbullah, saya ditegur loh sama ketua. Ditegur salah kagak ditegur. Nah itulah, makanya dari sekarang saya ingatkan kembali anggota ini yang ada di grup itu 130 lebih. Yang saya kenal ini paling banter berapa persennya? Mungkin 25 orang saja. Tapi sedikit-sedikit alhamdulillah nih udah mulai ini. Assalamualaikum katanya. Ini Pak Ketua ya, Pak Uje. Iya. Ini saya kemarin ikut ini nih, selamat ya. Jadi ini siapa? Kata saya ngucapin selamat. Saya tanya ini dari mana? Saya kan anggota IDMI juga, ada di grup. Saya kan bingung. Akhirnya saya tanya ini siapa sih? Dari mana kan begitu. Akhirnya saya udah kasih nama, kasih catatan, alamat, udah saya kunci tuh. Makanya betul kepada penasehat tadi, kita jangan sampai di ini kita membawahi lembaga lembaga yang sangat luar biasa. Ini membawahi kita, ini yang kita bawa itu adalah misinya, tugasnya ulama. Apalagi di situ Ikatan Dai Muda Indonesia. Dari kata da'ayatu dakwatan, mengajak. Kalau yang namanya mengajak dengan memerintah beda nggak? Bahasanya kalau dakwah itu kata imam besar itu ada kategori, ada dakwah, ada hisbah, ada jihad. Jadi kalau mengajak itu adalah jangan sampai ayo sholat, nggak bisa. Itu sudah termasuk hisbah namanya. Ada urutannya, betul nggak? Nah ketika kita dalam demo itu bukan dakwah lagi, kita sudah hisbah, bahkan hampir mendekati jihad. Takbir. Begitu. Jadi kalau mengajak begini, sholat yuk. Siap turun ke jalan. Makanya saya juga mengajak di IDMI itu bagaimana anggota itu supaya mau, supaya baik dengan wal mau'izatul hasanah bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan kalam-kalam hikmah, dengan mau'izah, dengan yang baik, karena kita tugasnya dakwah. Enggak mau diajak baru kita ningkat hisbah. Nurut baik sih ya. Nah, baru mulai hisbah tuh, mulai keras. Kalau tidak nurut juga, jihad perang, hantam. Kan gitu. Kata Rasul, man ra'a munkaran falyughayyir biyadihi. Urutannya beda lagi. Kalau melihat kemungkaran, kemafsadatan, kedolalatan, maka cegahlah dengan kekuatan kita. Hantam dulu. Terakhir cuma doa. Ada aful iman jatuhnya. Selemah-lemahnya iman. Makanya bagaimana konsep dakwah IDMI ini, mana yang akan kita pakai? Saya kemarin sama Ki Godek, itu alumni 212.
kata wakil wali kota, ayo kita ini kita dalam dakwahnya mengajak gitu. Betul kata saya, untung dia datang belakangan. Kalau dia datang duluan ketika sambutan saya terakhir, saya akan berikan pencerahan tuh wakil wali kota. Benar gak Pak Kiai? Benar gak? Cuma datangnya belakangan. Saya juga bingung. Saya bisik-bisik sama Ki Godek, ya betul kita ini rahmatan lil alamin, tapi rahmatan lil alamin yang mana? Kalau memang tidak sesuai dengan syariat agama, apakah kita diam? Nggak bisa begitu Islam. Betul nggak? Makanya tadi saya bilang ayo dakwah itu dengan apa? Dengan hikmah, dengan yang baik. Kedua meningkat nggak sampai dengar juga, ya mohon maaf. Masalah bikin gereja atau yang lain segala tidak sesuai dengan aturan, kan ada aturan mainnya, benar nggak? Ini dia bikin gereja di mana? Layak apa tidak? Kalau memang itu tidak layak, masa kita diam? Nggak mungkin. Saya setuju dengan Pak Wali Kota sebutan begitu bahwa dakwah Islam itu harus dengan persuasi. Betul, kita juga diajarkan imam besar kita seperti itu. Tapi ada step by step, ada namanya skala-skala itunya. Tingkatan urutannya ke Sodek, awal ngampuan baru terakhir ya begitulah ya. Maka konsep apa yang akan kita bawa dalam konsep ini adalah yang pertama sosial, yang kedua keagamaan. Ini penting. Nah ya, nanti kita akan bahas bagaimana kita ini sekarang yang kita hadapi dahsyat nih dengan adanya corona, bagaimana sikap syariat agama yang sudah mulai dilecehkan sekarang ini. Anak-anak sudah tidak lagi bersekolah. Ini menyangkut tugas kita dakwah. Yang kita hadapi ini adalah apa? Atasan kita, pemerintah kita, ini berat sebenarnya kita di IDMI. Lalu yang ketiga adalah kemanusiaan. Saya cocok tuh dengan siapa? Pak penasehat kita bahwa program kita ini adalah yang pertama kita ada kunjungan ke mana? Baduy ya. Di sana itu memang dahsyat di Baduy. Banyak membutuhkan pencerahan-pencerahan yang bernilai sifat religius. Di sana minim agama. Yang kedua juga dari masalah tatanan sosial budaya di sana mungkin ya namanya orang Baduy udah terkenal ya. Begitu. Makanya ini tugas kita nih. Nah, begitu. Jadi saatnya kita ayo dakwah kemana? Saya sering katakan sama teman-teman di MKJ di Jakarta, hei kita dakwah di dalam masjid gak aneh. Dakwah dalam majelis taklim sudah tidak ada. Kita mengajak orang yang sudah dapat taufik. Tapi bagaimana kita berdakwah di kalangan para preman, di kalangan orang-orang jalanan, di kalangan orang-orang yang benar-benar awam dalam bidang agama. Itu aneh saya kesodep ceramah di hadapan masjid jamaah naloba. Jelema geus ibadah ya teman dapat taufik. Bagaimana kita menyelamatkan generasi-generasi muda yang lagi mabok, yang terkena narkoba dan sebagainya. Begitu. Ya, baik. Tentu saja ya. Lalu yang akan kita bahas pada hari ini, karena ini sudah momennya sudah masuk ranah ke pembahasan, yang kita akan bahas yang pertama yaitu mengenai langsung saja ya Kinasum ya. Makan nanti aja lah. Iya nanti. Baik. Untuk itu saja yang dapat kami sampaikan sambutan ini, karena kita ada bahasan ini sebagai gambaran yang nanti akan kita bahan daripada pertemuan kita musyawarah hari ini. Jadi kalau tidak ada gambaran-gambaran yang seperti itu, tidak ada kita punya bahan. Tapi yang intinya bahasan kita yang pertama adalah mengenai pembuatan KTA. Karena ternyata di IDMI ini tidak sembarangan orang masuk ke anggota IDMI. Karena betul tadi bisa saja masuk IDMI, ternyata ini tidak masuk kriteria yang akhirnya merusak nama baik IDMI. Itu bahaya. Jadi kita ada seleksi, ternyata aturan ADART-nya juga seperti itu. Siapa nanti yang sudah bisa berhak mendapatkan KTA, ada kategorinya. Walaupun dia mengaku sebagai pengurus, tapi lihat bagaimana kredibilitasnya, akuntabilitasnya di IDMI, itu akan kita bisa eliminasi. Ini aturan. Betul nggak? Begitu. Tidak selamanya sekarang saya udah jadi pengurus nih, nggak bisa. Ada orang yang tidak terstruktural, tidak terus di situ, tapi dia punya loyalitas terhadap IDMI. Itu yang akan kita raih. Betul apa tidak? Sering saya katakan kemarin, tidak perlu orang banyak. Saya ada 10 orang, tapi punya loyalitas yang tinggi. Mau duduk sama-sama tinggi, sama apa? Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Berat sama di jingjing, ringan sama di pikul.
Itulah yang akan kita bawa di INMI ini, betul? Nah, ya udah segitu aja ya. Untuk sebuah sambutan dari saya, nanti insya Allah kita akan kaji satu persatu. Yang kedua nanti akan tentukan kantor sekretariat. Kita berarti bakal punya dua nih Kiai. Yang kedua itu di tempat saya alternatif sebenarnya. Di tempat Saung Hijaiyah yang memang sekarang saya sudah rancang, nanti di sana saya akan bikin kolam renang, 3 kolam renang yang seperti saya katakan kemarin ya dalam sambutan. Ini bukan ngomong bohong, Pak. Saya sudah siapkan lahannya, kita bikin kolam renang. Jadi kalau ada anggota INMI yang habis dakwah kemana-mana bisa mampir di Saung Hijaiyah, kita siapkan tempat tidurnya, tempat nyaman segala macamnya ya. Insya Allah ya. Oh iya harus begitu. Kita juga nanti akan punya kantor sekretariat di bagian kota yang mudah aksesnya. Kalau tempat saya persinggahan saja ya. Artinya buat ada. Nah, pokoknya tenang aja gitu ya. Dayang-dayangnya lele jumbo. Jadi kalau yang pegel tinggal cemplung aja biar disontok sama lele jumbo. Yang ketiga yang akan kita bahas yaitu program kerja. Program kerja pendek, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Yang intinya nanti kita akan bersilaturahmi ke berbagai instansi. Siapa saja yang akan kita sowan, apakah tingkat mulai dari bupati atau tingkat gubernur, kita akan silaturahmi. Gubernur, terus bupati sampai wali kota, terus MUI, DMI, dan instansi-instansi yang lainnya, termasuk aparat keamanan seperti Kapolres, dan Ramil, Dandim, dan sebagainya. Kita akan mengadakan silaturahmi. Karena ternyata INMI ini yang masuk, saya bilang kemarin sampai ngomong sama saya istri, ternyata orang yang masuk di INMI itu, Ustadz itu secara hukum sudah dilindungi oleh undang-undang. Dulu ada anjuran pemerintah bahwa setiap ustadz, setiap khotib itu harus disertifikasi. Sekarang nggak perlu. Masuk di INMI secara tidak langsung kita sudah termasuk sertifikasi karena dilindungi oleh Kemenhumkam. Dakwah Kisodet kemana saja itu asal ada laporan bahwa KTA itu resmi dilindungi. Kalau terjadi apa-apa, negara lah yang melindungi kita. Enak gak? Iya. Cuman kalau nggak benar negaranya juga takbir juga sama kita enak. Takbir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.